Pameran sih, kalau aku sih setiap peluang tak masukin. Maksudnya peluang gimana? Peluang di dalam berkesenian sih mungkin selama itu positif. Asik. Yang perlu negatif itu. Zaman dulu kan SMP itu uang saku kan nggak banyak ya. Iya. Jadi untuk kita beli kaleng, beli material buat gambar tuh agak lumayan terlalu mahal gitu loh. Iya. Buat ini ya, sekelas anak Anak SMP. SMP. Ya. Itu Pak Alek dan teman-teman yang bantuin. Tapi itu memang trik dan cara untuk kenalan. Punya privilege. Iya. Aku sih nggak ada acara tau. Iya. Pinter kamu. Oke, kembali lagi di channel Di Balik Tembok. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama si Berpis kali ya. Iya. Kamu familiarnya dipanggil Berpis atau Raka? Raka sih sebenarnya. Iya ini Nama khayalan. Raka. Tapi nggak apa-apa ya panggil nama lah. Iya nggak apa-apa. Panggil nama nggak apa-apa. Berpis, aka Raka, bukan Iya. kebalikannya. Raka iya boleh gitu sih. Ini nggak di studionya dia sih. Biasanya kami kalau bikin podcast ya kadang di studio, kadang nggak juga sih. Cuman kebetulan kayak yang kita akan ngobrol-ngobrol sama Raka tuh di tempat lain. Ini tempat apa sih Kak? Ini sebenarnya toko buku. Namanya Ruang Melamun. Mas. Oke, Ruang Melamun. Iya, Ruang Melamun. Kebetulan ini baru project sih mau pameran di sini. Siapa? Kamu? Iya. Oke, sekarang nih lagi aktif pameran kamu ya? Aku perhatiin di Instagramnya dia tuh. Iya. Di Instagram Bertis dia. Terus gimana Kak? Pameran sih, kalau aku sih setiap peluang tak masukin. Maksudnya peluang gimana? Peluang di dalam berkesenian sih mungkin selama itu positif. Asik. Yang perlu negatif itu. Kesannya kayak ini. Enggak, maksudnya Pesan-pesan moral ini. enggak sih, maksudnya ya gitu aja sih Mas, diambil simpel sih maksudnya. Enggak mau ambil pusing aja. Misalkan srek ya masuk, kalau enggak ya enggak usah gitu sih kalau aku. Oke, di Ruang Melamun. Pameran tunggal atau pameran berdua atau bersama Kak? Ini kebetulan duet sama Pak Ismoyo. Duet ya, itu sih Mas. Ini baru nggarap mural sih di depan. Jadi Pamerannya prosesnya mural kepanjang. atau pameran karya mural atau karya yang Konvensional. material-material konvensional lah gitu, kayak apa gitu. Sebenarnya bukan material konvensional sih Mas. Maksudnya kalau konvensional tuh bisa dibilang kanvas gitu-gitu ya. Iya. kan? Oke. Mungkin enggak sih, bukan kanvas dan lain-lain. Karena menyesuaikan ruang juga, kita juga akan merespon ruang ini kan. Jadi mungkin ya ditunggu aja nanti sih. Asik, rahasia nih berarti nih. Enggak, kita paling lebih ke medianya sih, media metal-metal gitu. Sayang-sayang gitu. Cuman kan ada pengantar dari depan masuk gitu kan. Ada muralnya, terus nanti biar masuk. Mural yang tadi kamu gambar itu satu pengantar karya yang lain menuju ke dalam ruang ini. Iya, benar. Jadi satu kesinambungan. Oke. Kayak gitu sih. Cakep. Akan ada berapa banyak Kak karya yang bakalan dipamerin? Secukupnya bisa jadi dipenuhin. Wedan. Tapi serius nih enggak? Apa ya pamerannya? Akan dipenuhin? Bisa jadi Mas. Wes. Karena dari kemarin memang sama Pak Ismu ini nggak ada rembukan ya. Maksudnya kita berdua sama-sama cuman mau pengen explore aja, main-main aja gitu loh. Oh, Jadi kayak explore ruang gitu. Iya, explore ruang dan explore obrolan kita sendiri gitu loh. Jadi dari kemarin mural pun cuman tektokan aja, nggak ada konsep yang pakem gitu, nggak ada. Iya. Mau ngomongin apa juga. Iya. Nah tapi kayak kamu kan Kak, kalau aku perhatiin karya-karyanya ya,
Heeh. itu cukup menonjol pakai apa ya, Honocoroko ya, Ya, aksara Jawa. aksara Jawa gitu. Ya buat karya atau seniman yang eksplor font-font bahasa Jawa tuh agak jarang gitu. Makanya menarik banget gitu. Menariknya ya sebuah visual yang berada di ruang publik, terus bikin tipografi itu gitu. Iya, iya benar. Sama karya-karya yang apa ya, figur-figurnya tuh penari Iya. kayak gitu. Nah itu mungkin akan bisa kamu ceritain tuh soal kamu dapat dari mana gitu, terus mengapa itu, mengapa menggunakan font, itu mungkin bisa kamu ceritain juga tuh. Dulu sih sebenarnya ini Mas, sebelum sekarang kan untuk teknik-tekniknya kan lebih sering stensilan gitu ya. Oke. Sekarang ya? Sekarang. Oke, ntar aku tanya nih, perubahan terus sejak kapan? Sekarang memang baru giat di stensilnya itu kan. Tapi zaman dulu waktu SMP, SMA gitu kan, waktu itu di Jogja emang masif-masifnya graffiti gitu loh. Jadi SMP ya? SMP ya, waktu itu 2014 kalau nggak salah. 2013-14 kalau nggak salah. Oh, iya. SMP 2013 ya. Jadi ketahuan ya. Nggak apa-apa Kak. Kan teman-teman juga perlu tahu juga. Iya, itu sih. Nelusurin jejak sejak kapan. Itu dulu sih cuman ngikut-ikutan aja Mas. Maksudnya dulu kenal ada teman yang dulu nongkrongnya sering di TMT, Pak Alek gitu. Ya nggak apa-apa juga jadi disebutin. Iya kan. Karena memang bagian dari sejarah kan, maksudnya perjalanan kan proses. Dulu cuman angin-anginan Mas. Angin-anginan tuh gimana? Angin-anginan tuh ya iya enggak gitu loh. Maksudnya gambar terus gambar enggak. Karena memang kan zaman dulu kan SMP itu uang saku kan nggak banyak ya. Iya. Jadi untuk kita beli kaleng, beli material buat gambar tuh agak lumayan terlalu mahal gitu loh. Iya. Buat ini ya sekelas anak SMP. Ya. Dengan harga kaleng yang lumayan ya. Lumayan ya. Zaman dulu sih masih 17.500 ya. Apa itu? Basic. Oke. Basic sama pilok adanya. Anak pilok. Terus apa? Karena kekurangan material itu tadi terus bikin angin-anginan terus akhirnya terus enggak gambar. Selama 2013 ya 2013 2014. Terus lama enggak gambar terus waktu SMA diceritain semua ini. Ya nggak apa-apa. Nah, iya dong ceritain semuanya. Oke. Nggak ya itu kalau kamu nggak keberatan. Tapi sih harapannya di balik tembok, namanya di balik tembok kan. Jadi butuh diungkap nih. Kalau misalkan narsumnya kamunya nyaman. Oke. Tapi menarik sih itu karena itu yang membedakan dengan yang lain. Terus itu juga nanti berujung ke kenapa sekarang memilih aksara Jawa dan lain-lain sih Mas. Proses ini. Dan teknik stensil itu ya. Terus waktu SMA itu sekitar ya kelas 2, kelas 3 gitu udah kemasukan literasi yang ke kiri-kirian. Beda. Ya. Dari mana tuh dapatnya? Terus apa hubungannya gitu di tongkrongan? Enggak ada kan? Maksudnya jarang yang kayak gitu loh. Terus kan waktu itu masih kalau anak muda kan biasa menggebu-gebu gitu. Dulu sempet aku wet pesan. SMA tuh ya? Iya, wet pesan sempet aku. Oke. Wet pesan, kritis-kritisan gitu-gitu. Cuman tak pikir-pikir lagi kalau aku waktu itu masih SMA terus SMA. Terus aku kritis gini nanti kalau ditanyain tentang kekritisanku ini aku bisa jawab apa gitu. Padahal keilmu aku tentang itu kan masih cetek gitu loh. Tahu diri ya. Tahu diri, tahu porsi gitu loh. Iya. Walaupun ini ya. Iya, menggebu-gebu zaman dulu SMA kan. Udah setelah itu juga sempat berhenti juga terus
Baru kuliah langsung ke stensil aksara itu sih. Gitu terus. Nggak ada transisi mural atau graffiti font gitu? Kalau setelah Whitebase itu tadi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, langsung ke stensil gitu. Memperdalam dari artikel-artikel literasi gitu langsung ke stensil di pas kuliah. 2020 itu masih kuliah enggak ya Mas itu? Kayaknya udah jarang kuliah aku. Iya, tapi dari situ kamu ini apa mulai nyoba stensil ya? Iya, ya stensil. Karena emang basicnya juga dari sablon. Jadi ke stensil itu agak-agak Paham. ya, dan tekniknya kan sama, cuma beda media aja gitu sih. Terus kenapa aksara Jawa sebenarnya dulu itu sepele Mas. Aku kan dulu belum kenal siapa-siapa kayak sampean, terus Mas Roli dan tetua-tetua di sini kan nggak kenal sama sekali. Tapi kan udah kenal sama TNT. Iya, dikit-dikit. Nongkrong di sana. Iya, zaman dulu. Cuman kan nggak gambar yang masif itu. Oh, nongkrong. Iya, nongkrong. Iya. Terus kenapa aksara Jawa sebenarnya sepele karena sebenarnya aku sendiri pun lupa sama aksara Jawa waktu itu. Maksudnya ini huruf apa tuh saat itu aku juga lupa. Makanya gimana caranya aku bisa ngapalin lagi tapi dengan cara yang asik gitu. Oke. Ya. Terus dari situ coba tak gambar di jalan siapa tahu lebih asik gitu. Dan lebih bisa belajar bareng-bareng sama publik gitu. Ya udah terus tercetus itu. Iya. Dan ternyata dari situ terus si Aji itu kan ada Pangestu. Oh iya, Pangestu oke. Nggak apa-apa. Si Pangestu itu ternyata kita follow-followan di Instagram terus aku diajakin untuk waktu itu ada acara yang Sign of Life gitu. Sign of Life tuh Yang Mas Roli. Mas Roli. Yang wetesan muter gitu loh Mas. Iya. Iya itu terus dari situ aku kenal sama orang-orang. Jadi bisa dibilang si Pangestu itu jadi proses yang awal mula aku connect sama teman-teman. Iya. Oke. Iya. Sebelum kita lanjut lagi, biasa ngiklan. Podcast di balik tembok ini disupport minuman berbahagia. Pamer boleh desainku. Mad King. Ya, kalau misalkan ingin mendapatkan Mad King ya bisa cek di Instagramnya. Ini bisa kita buka dan bisa kita minum juga loh. Oke. Bisa nggak? Bisanya gini ya Mas. Waduh, brutal. Enggak horor ya. Belum. Oke. Harum ya. Harum ya? Harum. Enak loh. Coba ya. Mantap. Titik awal dari Pangestu sebagai teman yang Nyeret lah istilahnya. Terpaksa. Menjerumuskan. Iya. Kalau terpaksa sih enggak ya. Malah sebenarnya orang yang kamu cari ya. Enggak juga. Enggak. Aku waktu itu enggak nyari Mas. Kenalnya dari mana? Follow-followan Instagram. Oh, sosial media. Sosial media ya. Sebenarnya aku dulu enggak pernah kepikiran buat pameran terus apa gitu, enggak pernah kepikiran ke situ malah. Jadi memang sampai sini pun aku masih ngalur aja. Tapi kepikiran stensil dan ketemu Aji itu udah emang bermain stensil atau kebetulan Aji juga main stensil terus wah ya connect nih gitu sama-sama. Belum, waktu itu belum. Waktu itu aku kenal yang seniman stensil tuh sampean Mas Diki Sigit. Dua itu toh pionir. Dan maksudnya yang aku lihat di Jogja. Tapi pas waktu kenal si Pangestu belum tahu kalau dia stensil. Pakai medium stensil, teknik stensil. Udah karena kan Instagramnya kan itu sih Mas. Dan aku nggarap bok-bok itu juga ini ke
kebawa sama Mas Diki sih. Iya, aku main nebak sih. Iya, Tapi nggak memang apa-apa. memang karena aku suka statementnya yang ruang publik adalah ruang milik bersama itu. Oh, Ya, iya. Itu yang kemudian jadi trigger iya, trigger, kamu item masang, atau medianya box iya. sama quote itu tadi ya. Iya. Yang membakar spiritnya. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Terus ketemu sama Aji gambar bareng atau Enggak, langsung ketemu di acara itu. Mas. Oke. Jadi aku waktu itu of life. di perkumpulan itu nggak kenal siapa-siapa. Ini sih Pangestu yang manapun aku nggak tahu. Oh iya? Ya. Jadi kayak harus memberanikan diri banget gitu loh Mas. Iya, Nyemplung ke Iya. Sosok kenal lah nggak apa-apa lah. Demi terbangun relasi. Iya. Tuh kan? Iya. bisa jadi ya dari situ terus kenal sama ini terus terkoneksi lah dari situ. Iya, makanya. Kebuka banget sih dari situ Mas. Pas si Aji itu ya. Si Sign of Life itu jadi sampai Sign of Life tuh yang pameran di Apgo. Lipo ya. Lipo ya. Di Apgo. Iya, di Lipo. Oh, itu kamu baru banget. Iya, baru banget Mas. Kan baru kemarin sore. Tapi nggak apa-apa, itu emang ekosistem street art graffiti tuh emang nggak melihat apa ya istilahnya senior junior gitu ya, yang baru atau yang lama gitu. Ya, itu emang tak rasain banget sih. Jadi emang apa ya kayak cair sih. Cair ya, lebih cair. Lebih banyak kita nge-share gitu. Apalagi kayak misalkan langsung kita nonton performnya dia kan gitu kan banyak input tuh. Iya, benar banget. Ya kenal tentu gitu kan. Kemudian kita langsung ngeliat prakteknya dia tuh. Iya. Yang gambar. Tapi sempet juga 2018 kan Wah ini kembali lagi nih SMP. enggak, 2018 itu SMA kalau nggak salah. Oh SMA dulu. Iya, Oh iya. Iya enggak lulus SMA Mas, aku lulus SMA 2017. Menuju kuliah. Iya, itu kuliah paling ya. Iya, waktu kuliah itu kan dulu nongkrongnya di TMT terus bikin acara di kampung itu juga. Kampungmu itu ya? Ya, yang pertama kan 2018 waktu itu. Jadi nggak gambar tapi seneng aja gitu loh. Ayo bikin acara di kampungku gitu. Oh itu kamu nggak gambar karena memang belum gambar? Belum gambar, karena oke. belum gambar. Kenapa tuh Kak? Kamu punya hasrat untuk mengundang mengundang teman-teman dari luar bawa ke dalam kampungmu terus kamu organize? Nggak tahu ya Mas, maksudnya seneng aja. Seneng aja terus. Gimana caranya kamu Kalau yang pas duluan sekampung pertama itu memang peran besar dari Pak Alek dan teman-teman TMT sih. Jadi aku sharing-sharing sama Pak Alek dan teman-teman gimana nek misal bikin acara di kampungku gini-gini ya terus dibantu sama Pak Alek dan teman-teman. Jadi itu. dari mulai ngelis terus ngorganize gimana caranya gitu-gitu sih. Cari sponsor dan lain-lain itu Pak Alek dan teman-teman yang bantuin. Tapi itu memang trik dan cara untuk kenalan. Punya privilege. Iya. Aku sih nggak acara tau. Iya. Pinter kamu. Itu sih. Tapi cuman memang tujuannya memang buat ngenalin ke warga sekitar aja terus itu aja sih Mas. Terus aku juga seneng gitu aja. Ya berangkat dari seneng. Padahal dari sekian yang kamu gambarin belum tentu semuanya bisa kamu kenal ya. Iya benar banget. Lewat TMT. Iya. Masuk. Iya benar. Ya kan? Dan itu juga udah kedua kan kemarin 2000. Ya kemarin. Yang kemarin ini. Kalau yang tadi 2018 itu kan awal ya. Awal banget. Dan ternyata juga warga kampung juga seneng atas hal itu. Kita kenal di situ ya. Iya pertama. 2018 ya pertama ya. Aku kira tuh kamu udah gambar gitu. Biasanya sih yang acara-acara kampung yang aku temuin gitu, kalau nggak ada teman-teman yang gambar anak gambar di situ, anak graffiti atau yang lain gitu, anak situ, atau memang dia punya kenalan gitu, biasanya kayak gitu. Aku pikir kamu secara akamsi gitu, yang organize itu, aku kira kamu gambar. Enggak sih waktu itu belum gambar. Menarik. Tapi itu lumayan sukses lah ya. Ya alhamdulillah ya. Proses lah Mas. Dari awal cuma 15 artis, terus yang kedua kemarin alhamdulillah acaranya juga semakin
oke, terus bisa ngundang 30-an artis gitu. Awalnya kan warga kan bingung ya, arti gambari opo. Nah setelah yang pertama ini kan ngebuka jalur nih, babat alas. Iya. Terus ternyata respon warga baik, Mbok. Rumahku digambari Iya, gitu. pasti itu. Iya, kayak gitu sih. Terus ini Kak, kembali ke tadi aku masih penasaran sih yang aksara Jawa itu. Maksudnya kamu punya apa ya? Konsep. Aku kan juga nggak begitu tahu tentang aksara Jawa itu. Apa kamu di situ kayak menandakan tempat gitu dengan aksara Jawa itu atau eksidental aja gitu? Kayak dari ho sampai kalau terakhir apa? Oh, Wah, itu enggak sih Mas, random aja sih. random ya. Random tapi memang tak urutin gitu, garapnya juga tak urutin gitu. Jadi misalkan malam ini ho no, terus malam besok coro gitu. Tapi di tempat terpisah kan? Iya benar, tempat berpisah. Kemarin baru selesai babat pertama itu cerita pertama. Oh, gimana tuh? Ya enggak, maksudnya aku menganggap aku gambar di box ho sampai ngo itu sebuah perjalanan aja. Oh. Apa yang aku dapatkan di situ. Mulai Ya memulai. ya maksudnya misalkan babat pertama apa yang aku dapat dari situ, terus ini mau mulai babat kedua kan udah lama nggak gambar box gitu sih. Udah selesai apa? Yang itu udah, yang pertama udah. Oh, sampai ngo ya, cuman yang ini baru mau mulai lagi. Pernah kamu nge-mappingin gitu dari urutan itu ke ya satu arsip atau apa gitu. Belum tak kumpulin sih. Sebenarnya pengen. Tapi terdokumentasi Semuanya. Cakep. Ya arsip penting sebenarnya. Kok sebenarnya? Maksudnya Iya penting aja. penting. Tapi memang kadang kitanya aja Iya ya. benar. Kitanya aja yang luput. Iya luput. Bukannya nggak mau, cuman kayak udah sibuk ngegambar terus ke distract. Aku kira tuh waktu aku awal ngeliat itu di ini loh Kak, di dekat Hotel Mulia itu Kak, ada karyamu itu di box itu. Yang batik-batik. Iya. Ya, Terus ada kayak balon teksnya gitu, zigzag gitu loh apa? Ya kayak aku ngelihatnya tuh kayak tipografi distro lama, distro zaman dulu gitu loh. Ini apaan ya gitu kan, karya apa saya yang bikin ini emang stensil artis atau dia ya hanya tekniknya gitu. Kayak gitu. Aku ngeliat karyamu yang itu awal lihat Tono Coroko itu. Iya, Siapa? Eko Masif gitu kan. Terus Jalan Magelang ada juga. Iya, benar. Ya itu. Iseng aja sebenarnya Mas, nggak ada niatan. Tapi ngawalinnya Tono Coroko emang ya. Ya, Stensil yang stensil ini Wono Coroko. Waktu itu pertama kali di bundaran UGM terus ke barat itu ke Mirota Kampus, perempatan Mirota Kampus itu. Iya, itu aku ngeliat juga. Itu dak-deduk, maksudnya baru nyemplung kan jam 2 Baru malam, turun. ya, jam 1 malam atau Oh malam-malam. malam itu sendiri. Terus aku selesai jam 2:30, ternyata jam 3 di sekitar situ ada kelitih dan mati. Iya. Dan meninggal, maksudnya korbannya meninggal dunia di daerah situ. Biar gitu. Untung nggak kepeduk. Aku 2 kali Mas ngalamin itu. Oh iya? Iya. Di tempat satunya di depan persis. Di Mirota kan? Kampus juga? Bukan, di ini loh apa? Penjara Wirogunan. Kan ada perempatan utaranya itu. Perempatan nggak jadi itu. Iya. Pasar Sentul. Di situ. Jadi selang setengah jam ternyata ada. Tahun berapa tuh Kak? Kemarin belum lama, 2021 baru. kali. Kamu pas gambar juga tuh malam-malam? Iya. Habis aku pulang selang setengah jam atau 1 jam aku scrolling Twitter gitu, ternyata ada orang ngelitih di situ sampai. Tapi kamu memang memilihnya malam ya gambarnya? Enggak, kadang sore juga Mas. Oh, kadang sore. Tergantung mood. Soalnya ya aku kadang kalau ngeliat karyamu di beberapa titik gitu kan, apalagi itu
lokasinya tuh lokasi yang ramai gitu ya. Aku suka bayangin ini apa namanya? Ini di jam berapa ya gitu ya. Dengan suasana kesibukan ini terus dia bisa maksimal gitu. Full box gitu. Iya. Kadang sore Mas, kadang jam 4 gitu, jam 5 gitu. Kadang kalau start jam 5 atau jam 4 gitu kadang yang box 2 jejer gitu. Kan lebih enak. Oh iya. Kadang juga start jam 9 nanti satu box selesai lanjut kemana yang box lagi gitu. Tergantung mood aja sebenarnya itu. Sebelumnya kamu survei dulu nggak lokasi? Iya. Terus akan kamu bikin kalimat apa gitu? Iya. Oh ini sesok ning kene, ngone ning kene gitu sih. Muter dulu, kalau enggak malah cuman muter-muter dulu. Buat ngepasin ya? Iya. Buat ngepasin. Biar kalau dari rumah tuh langsung ke situ gitu sih. Soalnya juga aku suka muter-muter juga sama orang sambil mapping. Iya. Penting sih sebenarnya. Iya itu sih. Marking spot ya. Buat Ternyata keduluan. Tapi itu sering banget kejadian tuh kan. iya bener banget. Sering banget kejadian tuh. Wah itu gemes banget tuh. Wah ini apa ya? Seminggu kemudian. Iya. Itu lagi beberapa waktu ini lagi kurasain itu. Ada spot bagus. Terus wah minggu besok lah tak sikat nih. Pas kesana lagi, ya udah ada gambar lah. Sial, telat tuh. Tapi ada juga kamu suka kayak gitu ya? Beberapa kali ya, cuman enggak sering karena bukan kadang cuman poster-poster gitu. Yang enggak. Kalau tembok atau rolling door mungkin ya cepet-cepetan ya. Cuman kalau box kayaknya peminatnya kurang karena medianya kan kecil. Itu sih. Itu kayak gitu tuh, kayak misalkan tipografi aksara Jawa yang kamu udah buat gitu di beberapa titik di box gitu, itu kamu juga bikin subtitlenya nggak sih? Awalnya iya, dulu iya, cuman Di situnya di box itu. di boxnya itu. Kan pertama babat 1 itu aku anggap sebagai babat apa ya? Kenal aksara Jawa. Terus yang babat kedua ini aku bawa tajuknya ajar nulis. Ajar nulis. Belajar menulis aksara gitu. Jadi yang akhir-akhir ini aku fontnya nggak stensil. Jadi memang ajar nulis. Fontnya nggak stensil maksudnya kuas gitu? Enggak, freehand pakai spray. Oh kan, langsung ya. Ajar nulis. Ajar nulis aksara Jawa. Iya. Ajar nulis aksara Jawa. Itu bab kedua. Ya, babat kedua. Iseng aja sih Mas. Soalnya berhayal enak. Bertis kan sebenarnya juga khayalan. Iya. Kembali ke inisial nama nih kan. Itu dapat dari mana? Sejak kapan kamu inisialkan namamu Bertis? Iya. Wangsitnya dari mana tuh? Wangsit. Dulu dari SD aku udah konsumsi lagu reggae, Mas. Wasik. Woyo banget aku. Backsoundnya woyo dong. Woyo banget aku memang dari dulu. Sampai gigs di zaman dulu kan di Purawisata. Reggae. Enggak. Enggak maksudnya SD reggae. SD dulu. Iya. SD reggae. Dari almarhum ayah memang senengannya lagu reggae gitu. Jadi masuk. Terus Pokoknya woyo. Nah, dari situ SMP mulai kenal ada konser kecil-kecil di Prawisata itu sampai aku memang di Sakulan itu memang kebetulan pemudanya memang pada suka lagu reggae gitu. listeningnya itu ya. Jangan fanbase Marley sama Bang Bantul. bisa jadi. Nah dari situ terus diajakin ke Purawisata itu sampai temanku itu buat beli tiket zaman dulu 10.000 apa 7.500. Tahun berapa sih? 500. 7.500 kalau enggak 10.000 itu tahun 2013-an atau 2012-an. Aku udah SMP itu. Udah SMP. Udah boleh bawa motor toh.
sampai waktu itu bawa beras 2 kilo karena nggak punya uang. Dijual di toko buat beli tiket sama bensin. Gila, keren. Iya itu real mas. Umat Itu real. reggae nih. Itu real banget. Sampai segitunya tuh. Itu real banget. Oke, cakep nih. Itu real banget. Walah, edan. Beli tiket ya. Iya buat beli tiket sama buat beli. Kok kepikiran ya? Karena yang digambarin sampean kemarin itu kan petani memang. Wah. Jadi berasnya banyak di rumah, jadi bawa aja. Ya temanku yang rumahnya di situ. Oke, oh dia tuh. Buat tambah-tambah gitu. Lagi aku main duit 10.000 gue beras 2 kilo. Tapi ya jadi ya. Jual, terus bisa berangkat beli ya. tiket. Dijualnya di warung kelontong gitu. Tiket situ lah. Ya. Wah, mengenaskan. Tapi ya regenan. Ya, gitu. Dari situ ya. Terus kan reggae kan trademarknya kan peace. Oh iya. Dari situ terus kenapa peace aku sambungin sama kebebasan. Oke, simbol. Ya simbol burung kan bisa terbang bebas sana ke sini. Terus ya udah terus ke sini terus aku sebenarnya itu pesan sih mas, bukan Hanya sekedar nama buatmu. iya. Tadi pesan sih. Jadi Birdpeace itu memang aku pengen apa? Bebas tapi dengan kedamaian gitu. Karena kebebasan tanpa perdamaian ya remuk, tapi kedamaian tanpa kebebasan ya nggak bisa. Jadi bebas tapi damai gitu loh. Aku yakin dunia pasti ayem. Woyo banget itu Woyo ya banget quote-nya ya. Woyo banget itu. Yang penting bebas boleh tapi dengan kedamaian gitu loh. Rombongan udah tuh Kak, Apanya? nonton itu. Bertiga, berempat begitu aja zaman dulu itu. Dari situ ya. Dari situ kamu pakai buat inisial. Iya, dari situ. Pernah juga dulu konser di Kridosono. Zaman dulu kelas 2 SMP aku ingat banget. Kelas 2 SMP itu festival reggae Indonesia. Jadi banyak banget line-up-nya ya, ada Tony Q, ada Ras Muhammad dan lain-lain kan menggebu-gebu banget. Itu dari jam 1 sampai jam 12 malam aku di dalam Kridosono. Oh iya? Iya itu jam 1 siang sampai jam 12 malam. Segitunya. Narik. Iya, reggae zaman dulu. Tapi belum gambar tuh ya? Belum. Ya kenal-kenal aja, ngerti-ngerti aja. Terus kenapa milih stensil Kak? Sebagai teknik karya-karyamu di jalan. Karena memang dasarnya tadi aku nyablon terus aku lihat teknik stensil itu kayak rapi. Zaman dulu kan aku pengen bikin yang rapi-rapi begitu. Jadi ya udah pakai stensil. Pakai stensil ya. Terus dulu juga sempat bikin stensil muka gitu-gitu dari YouTube. Oh, oke. Ya, jadi nguliknya memang Iya. di situ dari situ. Sebelum Aksara Jawa jauh. Jadi aku emang suka ngulik, Mas. Penasaran tuh loh, penasaran. Pakai kertas ivory, hasilnya jemblok-jemblok gitu. Belum tahu ya Belum mana tahu. pegangan mana Iya. yang harus di-cutting ya. Iya, belum tahu persis gitu loh. Iya. Kayak gitu sih. Oke, iya sih emang kalau udah bisa ngedesain terus aktualisasinya sablon ya. Iya. Stensil Iya. udah bisa dieksekusi. Iya, benar. Kalau masalah desain aku dikit-dikit udah ngerti dari SMA. Oh, Terus lanjut pernah kuliah di DKV juga. udah dari SMA udah dari teman-teman maksudnya. Iya, dari teman-teman. Desain. Desain. Desain apa yang awal SMA itu? Iya kayak desain banner acara di sekolah oke. desain gitu-gitu sih. Iya, Bukan desainnya. Apalagi fanbase. Enggak Juga ya? zaman dulu sih downloadin dari Freepik gitu. Iya, Freepik. Kan tinggal ngedit. Iya. Tapi kan tools-toolsnya kan bikin paham gitu. Iya. Proses belajar. Basic toolsnya dari situ. Iya. Stensil. Iki dipiye kayak gitu. Selain gambar Kak,
Ngapain aja kamu Kak? Ya nyablon itu Mas. Sebagai pondasi utama. Karena banyak juga sih Kak, maksudnya apa ya, kalau orang kan audien gitu, netizen gitu yang biasanya melihat seniman gitu, apalagi street artist gitu, ngelihatnya apa ya, karya di jalan, terus dia ini dapat sponsor atau turah-turah orang anak-anak tajir yang buang-buang uang gitu. Dari mana gitu kan survivalnya, terus biaya berkaryanya di jalan gitu. Karena kan ya di jalan gitu kan. Apa orderan dari yang punya tempat gitu kan. Gitu kan. Itu juga menarik juga tuh buat orang-orang tahu. Wong mau-maunya nggambarin. Iya, gambarin tembok orang. Iya. Itu gimana Kak? Karena memang seneng aja sih Mas, maksudnya kadang pun ngerjain satu orderan kaos gitu, batinnya ya cuman buat gambar sekali gitu juga kan, maksudnya kayak gitu kan, buat beli kaleng ya buat beli kaleng dan lain-lain gitu kan, kertas dan kebutuhan lainnya kan. Ya seneng aja, karena seneng aja tadi, terus all in untuk street art. Enggak sih Mas, enggak. Jadi ragu gitu kan? Enggak, maksudnya ya itu kiasan aja. Asik. Ya. Iya sih Kak, itu sering banget itu. Ya orang kan pada nanya kadang ya dari mana dia bisa berkarya secara intens ya. Pada sponsor atau di support gitu kan dari pemilik tembok gitu. Itu penting banget juga tuh. Iya. Buat dikasih tahu. Yo itu sih tetap dana pribadi. Tetap dana pribadi. Terus dari intensitas, produktivitas yang tinggi dalam berkarya di jalan ya. Itu kemudian menjadikan orang ngapresiasi. Iya. Ngapresiasinya juga dalam bentuk macam-macam sih. Berbeda-beda ya. Bisa membeli karya karena dia suka gitu ya. Benar. Dalam bentuk Commission, misalkan order atau commission. Atau juga nggak cuman karya di jalan, tapi ya kayak pameran yang akan berlangsung ini, terus karya-karya Birdpiece yang sedang di mana aja Kak, kayaknya banyak banget Kak, aku ngeliat di sosial mediamu tuh, di Instagrammu, kamu pameran di tempat-tempat bergengsi lah ya. Maksudnya tuh bergengsi tuh di galeri-galeri yang nggak hanya cuma di Jogja ya. Iya. Ceritain dong Kak. Kemarin sih belum lama ke Surabaya karena diajak, kebetulan ada soalnya aku juga nggak membatasi pertemanan sih Mas, maksudnya nggak gap-gapan atau gimana. Iyalah, ya kan? itu penting tuh Kak. Penting kan. Maksudnya aku juga pengen menyerap ilmu di sana, pengen menyerap ilmu di sini, berproses di sana, berproses di sini. Kebetulan ada teman yang dia memang seni murni gitu ya. Seni murni apa nih? Murni, sini coba ceritain. Didetailkan. Seni lukis ya. Seni lukis. Ya, simpelnya seni lukis, terus ngajakin karena dia juga sebenarnya gambar di jalan juga, cuman mural di jalan. Terus tapi dia juga seniman yang aktif di pameran-pameran. Galeri. Terus, ya, di galeri, terus aku dijawil. Ayo mau ikut enggak? Ya udah aku gas aja. Karena menurutku itu di Surabaya tuh. Ya, hal yang baik untuk dilakukan. Karirmu terutama ya. Nggak apa-apa Kak. Sedikit inilah. Oke. Iya. Ya bisa jadi. Terus ya udah itu pameran di Surabaya, terus kebetulan ada kita tur di sana, di galeri ini, di galeri itu. Terus kita udah itu balik, terus pameran lagi di sana dengan ya di pertama itu kan di Vince Gallery, terus yang kemarin baru kemarin di Vince Gallery. Di Vince Gallery Terus selanjutnya terus si temanku yang ngajakin ini tadi dia dapat tawaran di galeri tempat lain. Ya, alternatif sih di Art Hotel di Surabaya juga. Art Hotel Surabaya, oke. Ya udah terus pameran lagi. Itu grup ya, pameran bersama. Pameran bersama, benar. Itu sih yang luar kota kemarin. Gitu.
Sold out dong. Belum. Nggak tahu, maksudnya ya. belum atau udah? Belum. Karena emang anu Mas, apa? Aku ngikut juga nggak berharap banyak gitu. Oke. Aku pengen tahu prosesnya aja dulu. Oke, iya. Sementara ini pengen berproses dulu aja gitu. Belum mengharapkan yang lebih. Belum. Rasanya gimana Kak? Maksudnya gambar di jalan terus kamu dapat invitation gitu, undangan masuk galeri gitu. Rasanya gimana tuh membuat karya yang materialnya beda gitu, bukan di tembok tapi ini di kanvas atau metal atau Beda banget. Beda banget. bedanya gimana? Cara menanggapinya kan beda, maksudnya aku mikirnya kan nek di jalan kan ya sakarepku gitu. Oke. Terus tapi tetap pameran di Surabaya kemarin aku tetap belum ngefeel untuk garap di kanvas dan media yang konvensional gitu Mas. Ya wes aku bawa dream tak gambari. Langsung di sana atau Enggak, dari udah rumah digambar? dari rumah tak gambarin dream itu, terus tak gambarin terus dipamerkan di sana. Yo lebih apa ya? Lebih gimana caranya biar karyanya lebih fokus aja kalau di galeri. Oh, Iya. karya yang konvensional tadi itu ya di kanvas itu. Gimana caranya lebih fokus aja. Art Hotel sama Vince Gallery yang Vince di Gallery. Surabaya. Di sana gambar juga. Enggak sempet. Oh, enggak sempet. Enggak sempet. Hanya Wirawiri. wirawiri.